Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan coba untuk bahas dan kulik salah satu koin kripto yaitu Celestia, teman-teman. Atau yang mungkin kalian lebih sering dengar dengan ticker TIA atau TIA. Dan seperti biasa kita akan coba analisa koinnya dari segi fundamental dan juga technical analysis ataupun price actionnya. Dan buat teman-teman juga sebelum itu, buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa akses aja di link tree yang ada di bio akun TikTok saya. Dan nanti kalian akan masuk ke tampilan seperti ini dan nanti teman-teman bisa request analisa koin aja melalui halaman yang ada di sini, teman-teman. Dan juga kalian buat yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian bisa akses di bagian sini. Dan oke, sebelum kita coba bahas untuk Celestia ini, ada baiknya buat teman-teman yang memang hendak bertransaksi di Celestia ini atau mungkin punya barangnya dan sebagainya, itu teman-teman baca informasi-informasi seperti ini, misalnya seperti apa itu Celestia, tim dan investornya seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, dan sebagainya. Karena tentunya hal ini bisa membentuk conviction kalian dan menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian juga. Dan harusnya karena sekarang itu artikel seperti ini udah banyak dibuat dalam bahasa Indonesia, harusnya language barrier itu udah nggak jadi kendala ya untuk teman-teman belajar-belajar seputar atau terkait hal-hal seperti ini. Dan juga so far untuk Celestia ini udah berada di urutan ke-67 by coin market cap ataupun berdasarkan kapitalisasi pasarnya. So berarti udah masuk 100 besar, teman-teman. Dan memang Celestia ini juga termasuk salah satu koin yang cukup sering dibahas ya oleh berbagai influencer mungkin dan sebagainya. Dan oke, di sini kita akan coba masuk aja ke dalam analisanya. Namun sebelum itu juga disclaimer dulu bahwasannya video ini tidak bermaksud sama sekali untuk mengajak, memaksa ataupun apapun sifatnya ya. Untuk bukanlah ajakan atau video ini dengan kata lain bukanlah himbauan ataupun bukanlah ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Sehingga harapannya teman-teman tetap do your own research dan lakukan analisa pribadi sesuai dengan profil resiko dan nanti pada akhirnya keputusannya tentunya ada di tangan kalian masing-masing. Dan juga resiko ditanggung masing-masing tentunya ya untuk analisa yang kalian lakukan. Dan oke, di sini kita akan coba lihat secara price action dulu untuk Celestia ini. So far dari awal ini udah menguat cukup signifikan ketika masih di sini. Celestia ini menguat dengan cukup tinggi ya. Kalau kita ukur mungkin dari bawah sini sekitar hampir 800%. Oke, 800% lebih ternyata, teman-teman. Dan di sini kita coba lihat so far Celestia sekarang sedang mengalami fase koreksinya yang mana cukup tinggi, teman-teman. Dari titik tertinggi ke titik terendah itu hampir 80%, teman-teman. Dan ini cukup besar ya untuk koreksi Celestia ini, dan pastinya untuk teman-teman yang beli di atas ini cukup terdampak atas penurunan dari koin Celestia ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari segi price action. Sebenarnya secara price action Celestia ini so far sedang berada di downtrend ya, karena memang teman-teman bisa lihat dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya, teman-teman. Ini adalah pergerakan penurunan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa amati sendiri aja, dan so far pergerakannya seperti itu, teman-teman. Kalian bisa lihat dia membentuk kayak gini terus, seperti lower high, kemudian lower low, kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan sebagainya, teman-teman, dan seterusnya maksudnya. Dan sekarang Celestia juga sedang berada di harga yang cukup bawah, dan kita akan coba lihat lagi mungkin dari segi price actionnya ketika sudah di harga sekitar sekarang tuh ada di sekitar $6, teman-teman, atau lebih tepatnya $6, 6,3 dolaran. Dan di sini saya udah tandain seperti biasa untuk area-area penting yang saya notice di Celestia ini. Dan so far Celestia ini sebenarnya sebelumnya sempat rebound dari demand areanya. Dan kalau teman-teman zoom in ke time frame 4 jam, ke 4 hour maksudnya, di sini di time frame 4 jamnya teman-teman bisa lihat bahwa Celestia ini baru saja berhasil breakout dari trend line-nya yang menahan pergerakan Celestia sejauh ini. Dan setelah breakout ini ternyata ada satu pergerakan yang cukup menarik sebenarnya di Celestia. Nah, teman-teman bisa lihat di mungkin kalau misalkan, nah teman-teman seperti ini, maka kalian bisa lihat bahwa di sini baru aja terjadi market structure shift, teman-teman, di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini baru aja terjadi market structure shift. Mungkin saya tandain di sini MSS. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa sana ini di close oleh body ya, teman-teman. Meskipun sekarang lagi
terkoreksi lagi karena teman-teman bisa lihat bahwa di sini mungkin teman-teman akan lebih mudah melihat seperti ini. Mungkin saya ubah ke daily teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini teman-teman membentuk penurunan ya untuk Celestia ini kayak gini teman-teman. Dia membentuk penurunan, kemudian sedikit naik di sini, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi sedikit, turun lagi, dan somehow dia berhasil break titik high yang di sini teman-teman. Nah, jadi tadinya dia membentuk lower low, lower high, kemudian lower low, lower high lagi, dan sekarang dia membentuk yang namanya higher high. Dan ketika sudah terjadi hal seperti ini, ada potensi dia membentuk higher low, and then dia membentuk kembali higher high teman-teman. Dan meskipun demikian, bukan berarti Celestia ini bisa langsung pump ya teman-teman, langsung naik dan sebagainya, enggak teman-teman. Dan teman-teman mungkin bisa lebih perhatikan aja untuk area-area yang mungkin teman-teman bisa consider sebagai area-area pentingnya, seperti di demand area di sini, karena memang demand area ini ya yang berhasil menahan pergerakan Celestia sebelumnya. Dan di sini juga teman-teman, at least kalau teman-teman mau melihat Celestia gerakannya cukup baik sedikit teman-teman, atau punya potensi untuk nanjak lagi, paling enggak Celestia ini harus take over teman-teman area supply yang ada di sini, karena memang ketika di take over maka area supply ini akan berpotensi menjadi demand areanya untuk Celestia, dan ada potensi Celestia untuk climbing up lagi ke supply area di atasnya. Dan tentunya prosesnya tidak akan semudah itu teman-teman, karena tentunya dibutuhkan likuiditas juga untuk nanjak terkait harga Celestia ini ke atas teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa kemungkinan yang teman-teman bisa notice di Celestia ini. Yang pertama, kalau kita bahas worst case skenario-nya dulu, ada potensi ternyata Celestia ini nggak punya cukup buyers atau nggak punya cukup likuiditas untuk coba naik, dan akhirnya dia harus terkoreksi dulu ke bawah sini teman-teman. Jadi dia harus testing lagi ke demand areanya, atau bahkan lebih buruknya dia terbreakdown dari demand area ini dan terpaksa coba testing di demand area yang mungkin bisa dibilang terakhir, karena ketika Celestia breakout demand area tersebut, harusnya nggak ada demand area lagi yang menahan Celestia, sehingga akan masuk ke fase price discovery. Namun price discovery-nya ke bawah teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah mungkin benteng terakhir dari Celestia ini, karena memang sebelum listing harganya sempat terkonsolidasi di sini, atau maksudnya setelah listing teman-teman, tepat setelah listing harganya sempat terkonsolidasi di bagian sini sebelum climbing up untuk harganya. Dan so far untungnya demand area yang di sini sempat menahan ya untuk Celestia ini. Namun tentunya kita nggak ada yang bisa predict market, nggak ada yang tahu apabila memang Celestia harus terkoreksi kembali ke bawah. Namun di sini teman-teman, mengingat udah terjadi market structure shift, seharusnya kemungkinan itu lebih kecil untuk potensi terjadinya. Namun bukan berarti nggak mungkin terjadi ya. Dan kalau dari POV saya sendiri, lebih besar kemungkinan terjadinya yaitu yang tadi teman-teman, yaitu dia udah market structure shift dan mungkin dia sedang koreksi sedikit, baru nanti ada potensi untuk dia coba paling nggak take over dulu deh untuk supply yang ada di kisaran ini teman-teman. Dan hopefully Celestia dan untuk holdernya hopefully bisa merasakan lagi ya gains dari Celestia dan kenaikannya teman-teman ketika memang sudah take over dari supply area yang di sini, sehingga mengubahnya menjadi demand area. Dan oke, di sini kalau kita lihat juga dari segi token terminal teman-teman, sebenarnya data Celestia tidak menunjukkan data yang cukup oke teman-teman. Kalian bisa lihat cukup merah-merah di sini untuk datanya dari Celestia. Nah oke, di sini kalau kita tinjau dari segi token unlock, teman-teman bisa tinjau tanggal-tanggal penting seperti di 31 Oktober 2024, karena di tanggal tersebut di sini Celestia akan unlock sekitar 88%-an dari circulating supply-nya. Dan tentunya hal ini perlu kalian perhatikan untuk teman-teman yang memang berencana bertransaksi ya di Celestia ini, atau mungkin teman-teman yang memang udah hold dari koin Celestia ini. Dan teman-teman juga bisa cek untuk tim-tim atau orang-orang yang bekerja di balik koin atau project di Celestia ini. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat untuk beberapa venture capital ternama yang memang udah nge-back dari Celestia ini, seperti Polychain Capital, Binance Labs yang tentunya teman-teman harusnya udah kenal, dan berbagai venture capital lain. Dan dengan hal-hal tersebut memang hopefully bisa ya untuk membawa harga Celestia ke arah yang lebih positif lah, atau quote on quote harganya climbing up teman-teman. Dan hopefully untuk teman-teman yang memang hold Celestia juga, saya doain semoga bisa profit ya dari koin Celestia ini. Dan so far mungkin seperti itu teman-teman untuk informasi yang bisa saya deliver ke kalian terkait koin Celestia ini.
Thank you banget yang udah nonton sampai habis dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.